Iseng apa gimana nggak tahu lah ya intinya. Saya bertahan cuma demi anak. Soalnya kan saya juga dari kecil orang tua bercerai nggak enak gitu ya. Gak mau terjadi juga. Mau anak saya ngalamin kayak saya hidupnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Irfan Hakim bersyukur bisa kembali menjumpai pemirsa di rumah dan juga ibu dan bapak yang ada di studio MNC TV di sini di acara kita semuanya Siraman Kolbu bersama Mamah Dedeh. Tanya Mama yuk. Ayo. Ucapkan salam Bu ya, Majlis Talim Miftahul Barokah Cisurupan, Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majlis Talim Al-Hikmah Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah izin mau baca sebuah artikel mah. Sok. Ini sakit hati karena sering dianiaya suaminya. Ada seorang istri hampir nekat menenggak obat nyamuk. Beruntung nyawa sang istri berhasil diselamatkan setelah polisi dan warga membawanya ke rumah sakit terdekat. Jadi karena sering KDRT verbal maupun non-verbal, dia bingung, dia stres. Harus bagaimana? Dia minum, nenggak obat nyamuk. Untuk ketahuan suaminya panik. Bawa ke rumah sakit, alhamdulillah selamat sih mah. Tapi ya sampai level udah mau mengakhiri hidup berarti. Artinya suaminya sering kali. Karena kalau baru tumben kayaknya nggak mungkin kan. Mungkin ya kalau mama memprediksi. Sebagai penonton kita kan tidak tahu. KDRT. Ntar itu terjadi lagi. Minta maaf. Ntar terjadi lagi. Minta maaf. Capek bininya. Menderita batin. Akhirnya ngelawan dia nggak bisa, dia berputus asa. Nah, punten dalam tanda kutip. Kenapa orang berputus asa? Satu, karena tidak beriman. Kenapa dia berputus asa? Karena dia tidak punya kemampuan untuk melawan sesuatu yang dia tidak suka. Itu yang terjadi. Sementara Allah berfirman, wala tayasu mirrahillah innahu la yayasu mirrahillah illal qaumul kafirun. Yusuf 87. Jangan kalian putus asa dengan rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali dia orang kafir. Tuh. Jadi kata Allah kalau dia putus asa tidak beriman. Termasuk orang kafir. Harusnya ini istri ngomong sama walinya. Berunding, ngariung, dimusyawarahkan. Inilah yang terjadi harus bagaimana saya. Anda lihat di dalam An-Nisa 35. Aini hibtum sikoko bainihima fab'atu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Kalau ada sikok, pertikaian suami istri, jangan didiamin. Datang satu orang hakim dari pihak laki-laki. Datangkan seorang hakim dari pihak perempuan. Berunding kata Allah. Kalau mereka dua hakim niat mendamaikan, selesai. Dengan cara Allah membuka hati suami istri. Tapi kalau dua hakim dari pihak laki dan pihak perempuan tidak ada niat mendamaikan, tidak selesai. Mari niat yang jadi hakim. Oke, jadi itu suami KDRT salah. Istri usaha mengakhiri hidup juga salah. Dua-duanya salah. Oke. Mak kalau bunuh diri itu kan dosa besar ya? Betul. Nah kalau misal usaha bunuh diri nggak sampai meninggal, dosanya tetap besar? Tetap dosa. Karena dia sudah niat untuk bunuh diri. Tapi diselamatkan oleh Allah untuk bertobat berarti ya? Artinya dia diberikan kesempatan untuk taubatan nasuha, tidak mengulanginya. Tapi ada yang berulang, itu yang terjadi.
Banyak. Ya. Aduh, untung masih selamat. Kalau enggak ya udah nyesalnya di akhirat. Nah itu ya. dia. Orang Jawa nggak pernah rugi, untung aja. Untung aja. Untung masih selamat. Oke, tema kita hari ini adalah hati terluka karena sering dianiaya, bertahan atau tinggalkan. Silakan Mama. Masya Allah. Terluka hatiku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hati terluka karena sering dianiaya. Mau bertahan atau mau ditinggalkan? Ibu mau yang mana? Yang namanya orang rumah tangga dalam Al-Quran Allah berfirman. Tujuan rumah tangga. Sakinah, mawadah, warohmah. Sakinah, ketenang-tentraman. Rasa kasih yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan. Itu harapan kita. Manusia punya harapan. Apakah harapan kita dikabul oleh Allah atau tidak? Tergantung nasib Anda. Kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal diiringi doa. Tapi tidak sedikit seorang istri sudah maksimal bekerja berusaha melayani suami, ternyata suaminya temperamental, emosional, gampang marah, gampang nendang, mukul, kadang-kadang ngomel. Ada nggak yang punya suami kayak begitu? Kira-kira kalau Anda sebagai istri punya suami yang kelakuannya yang saya sebutkan, sedih atau tidak? Sakit hati atau bahagia? Kita sebagai manusia diberikan oleh Allah pilihan di alam dunia. Kalau kita milih pengen menyelamatkan diri, boleh. Kita perempuan berhak untuk bahagia. Rasul mengatakan, perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau laki-laki meluruskannya sekaligus dengan kasar, patah. Tapi kalau perlahan-lahan dengan kelemah lembutan, dia akan lunak. Anda lihat An-Nisa 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa sa'an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Hai para suami, perlakukan istri kalian dengan baik, dengan ma'ruf, dengan lemah lembut, peluk dia, kecup dia, rangkul dia, sayangi dia, penuhi kebutuhan dia. Seandainya kalian para suami melihat dalam diri istri kalian ada kekurangan yang kalian tidak suka, jangan hanya kalian melihat kekurangannya. Jangan menjauhkan mereka. Karena di balik itu Allah berikan hikmah yang sangat banyak. Artinya apa? Kita ini manusia biasa, nggak ada yang sempurna. Kalau Anda cari pasangan yang sempurna sampai kiamat, bakal ketemu suami istri manusia biasa yang punya kekurangan kelebihan. Dalam rumah tangga, kelebihan suami menutupi kekurangan istri. Kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Jangan hanya mencari kekurangan orang. Jangan hanya mencari kesalahan orang. Karena manusia al-insan mal-khatawanisyan. Seandainya ada pasangan Anda yang selalu dikit-dikit marah, reak, verbal, gogorowokan. Kadang-kadang tangannya jalan yang disebut dengan ringan tangan. Masya Allah, saya yakin, seyakin-yakinnya. Orang yang dianiaya akan sedih. Karena tujuan pernikahan tidak tercapai. Bukannya tiap hari dia nunggu kapan suami saya ngecup saya. Kapan suami saya merangkul saya. Kapan ngasih duit. Kapan memuji saya. Kalau punya suami KDRT tiap hari mikirin jam berapa gue ditendang. Jam berapa gue diomelin. Jam berapa dikepret dan seterusnya. Ada ketenangan nggak di batin orang tadi? Oke. Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Binatang, otak sama kemaluan rata. Manusia tegak berini otak, akal sehat. Pakai. Kalau kita punya pasangan KDRT, tukang pukul, tukang tendang,
tukang ngomel, kapan bahagianya? Kita punya hak bahagia. Kalau saya pribadi, kalau punya suami seperti itu, mendingan gue mundur. Mendingan aku punya laki daripada punya laki bonyok. Tapi kalau Anda suka, silahkan. Siapkan diri Anda sampai bonyok. Tapi ya kalau mau bertahan, bertahan. Silakan. Dengan segala resikonya. Ya pisah juga dengan resikonya juga pasti. Tidak ada semua yang tidak menanggung resiko. Ya. Kalau Anda bertahan dengan rumah tangga, punya pasangan yang tampol, tendang, ngomel, silahkan. Tapi jangan berkeluh kesah, karena itu keputusan yang Anda ambil. Kalau Anda tidak sanggup, tidak tahan, daripada gue keburu bonyok, keburu stres, mendingan mundur. Udah, punya hak kita. Ya. Boleh adukan ke pengadilan agama, panggil 2 orang saksi laki-laki balik berakal. Walaupun suami Anda tidak mau menceraikan Anda, hakim akan ketok palu, tak ceraikan istri Anda. Yang jelas hidup itu adalah pilihan, tapi kita harus tanggung jawab dengan pilihan tersebut. Tapi jangan Anda menyesali pilihan keputusan yang telah Anda ambil. Jangan disesalinya. Ya. Semua ada positif, negatif. Dipertimbangkan sebelum Betul. memutuskan. Oke. Sip, kalau begitu siapa yang mau nanya sekarang? Ayo. Siapa yang mau nanya? Oke, yang ini silakan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ani Sumarni dari Majelis Taklim Al-Hikmah Banjarnegara. Oke, Ani. Oma Mau Irama tanya, Ma? Sok. Tanya Mama yuk. Bagaimana? Tanya Mama, yuk. Yuk, Ani Sumarni. Bagaimana cara mengikhlaskan maaf kepada pasangannya yang sering berulang kali terjadi tapi masih diulang lagi? Ya, karena biasanya teman-teman curhat kalau yang KDRT itu setelah itu pasti minta maaf banget. Dia maafin, besoknya gitu lagi. Diterima maafnya tapi tidak ikhlas gitu ya. Ada suami atau istri yang menyakiti pasangannya. Bu Ani nanya, bagaimana kalau kita memaafkan orang yang menyakiti kita? Jangan munafik, Bu Ani. Kalau ikhlas, jangan ada kata yang lain. Ngeganjel, ikhlas tapi di belakang, artinya munafik. Kalau Anda ikhlas memaafkannya, silakan. Resiko ditanggung penumpang. Besok bonyok digebugin lagi. Mau nggak? Udah karakter dia? Nggak bisa. Bagaimana ikhlas memaafkan suami yang ngegebugin melulu yang KDRT? Tidak mungkin. Antara ikhlas karena Allah dengan kenyataan digebugin. Nggak bakal menyatu. Yang namanya air dengan minyak bisa menyatu nggak? Nggak. Beda karakter. Memaafkan ikhlas karena Allah. Di mana Allah maha pengasih, maha penyayang. KDRT ngegebugil terus ngomel-ngomel. Gak nyambung dengan rasa kasih sayangnya Allah. Gak bakal bisa. Pertanyaan Anda saya jawab mustahil menyatukan sesuatu yang menyakiti dengan memaafkan. Gak bakal. Kecuali kalau seandainya dia minta maaf tidak mengulanginya boleh jadi. Bolak-balik minta maaf, balik deui, minta maaf, balik deui, percuma. Itu akan menyakiti dan tidak bisa disatukan antara ikhlas memaafkan dengan kenyataan digebugin. Karena kita manusia normal tidak mau disakiti. Oke. Terima kasih Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang mah pasangan sakit dibawa ke dokter diobatin biar sembuh. Di pasangan sembuh dijodotin. Biar sakit. Oke. Normal. Sip, kalau begitu ya. Yang jelas kita tuh siapapun laki-laki, perempuan, istri atau suami mempunyai hak untuk bahagia dan selamat. Betul. Karena tujuan pernikahan ketenangan. Oke. Lanjut lagi. Ada kasus lainkah? Siapa yang mau nanya? Sebelah sini silakan. Orenge. Silakan. Orenge. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Nur Latifah dari Majelis Taklim Miftahul Barokah Cisurupan Garut. Oke. Ma, mau bertanya. Sok. Ma, saya punya teman. Saya juga punya. Saya juga. Curhat sama saya. Katanya punya suami yang ringan tangan sama anaknya. Oh. Kata teman saya, gimana solusinya menghadapi suami seperti itu? Istri wajib ngomong sama suaminya. Kalau anak sedikit-dikit dipukul, digebugin, dia akan traumatik. Anak itu amanat titipan dari Allah. Yang wajib dilindungi, wajib disayangi, wajib dirangkul. Wajib dijaga kesehatannya. Punten. Kalau suami sama anaknya dikit-dikit, pak, pukul, jewer, tendang. Anak akan traumatik. Berbekas seumur hidup. Dia akan benci sama bapaknya, dendam sama bapaknya. Tidak mustahil suatu saat dia akan melawan bapaknya. Iya. Itu pasti. Makanya istrinya wajib ngomong dong. Kan suami dia. Oh, iya. Kan anak tuh anak berdua. Ya kan? Ya. Begitu Nur. Terima kasih, Ma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh jadi suami tadi dulu orang tuanya galak. Ya suka gitu ya Maya. Barangkali. Jadi nurunin. Dia mencontoh dia kalau berbuat salah. Dipukul sama bapaknya, ditendang sama bapaknya. Dia berpikir begini cara mendidik anak. Itu perlakuan yang sangat Kalau begitu lanjut lagi. Siapa lagi mau nanya? Nah ini silakan. Go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya butuh minum dari Majelis Taklim Al-Hikmah dari Banjarnegara. Jeh, monggo. Tuh minum. Mangga. Tanya mama yuk. Tanya mama yuk. Yuk. Ayo. Kenapa tuh minum? Gini Ma. Maaf ya buat suamiku. Masalah rumah tangga saya curhat di sini gitu ya. Gimana ya? Kenapa? Suaminya kenapa? Suami saya itu sering melakukan kesalahan gitulah ya, menyakiti hati. Ya. Kalau udah ketahuan ya minta maaf, Oke. tapi diulangin dan diulangin terus gitu. Oke, sudah berapa lama menikah? Dari tahun 98. Dari tahun 98. Punten, Berarti untuk saya tidak jelas menyakitinya yang bagaimana, modelnya kayak apa, jawabannya akan berbeda. Oke, dari tahun 98 menikah. Sudah berapa anak? Saya dikaruniai 6 anak. 6 tapi anak? yang 2 sudah dipanggil gitu. Oke. Tinggal 4. Oke, Saya nah. punya cucu 1. Sudah sampai punya cucu. Nah, Ya, terus apa saya, yang suami menyakiti itu fisik? secara fisik dia sayang kalau di rumah. Soalnya sih kita itu LDR gitu ya. Jarang di rumah, jarang kumpul. Suami di mana? Di perantauan. Soalnya kan kerjanya pindah-pindah gitu ya. Oke, bertemu berapa lama sekali? Ya kadang 3 bulan, kadang 8 bulan. Oke, berapa Sekali lama? bertemu berapa lama? 1 minggu. Oke. Oke. Yang menyakiti hati Mbak tuh minum tuh apa? Tiap pulang itu saya nemu sesuatu gitu lah ya. Dia di sana punya hubungan sama wanita lain gitu. Apa saja yang sudah pernah ditemukan? Ya cat-cat mesra lah kayak gitu ya. Oke. Terus saya tanya mau dilanjutin, ya silahkan saya mundur. Enggak, saya sampai kapanpun enggak akan melepas mama. Cinta saya cuma sama mama katanya gitu ya. Tapi diulang lagi gitu. Maaf, dengan perempuan yang sama atau berbeda-beda? Ganti. Gitu ya. Terus ya mungkin iseng apa gimana nggak tahu lah ya intinya. Saya bertahan cuma demi anak. Soalnya kan saya juga dari kecil orang tua bercerai nggak enak gitu ya. Gak mau terjadi Nggak juga. mau anak saya ngalamin kayak saya hidupnya gitu. Oke, anak-anak tahu. Anak-anak yang besar tahu. Saya Apa? tanya, ini dia menyakiti Anda sudah berapa lama? Kira-kira. Saya nggak. Sudah lama sih ya. Pernikahan Anda sudah berapa tahun? Dari tahun 98 98. 98. berarti 25 tahun. 25 tahun. Dengan ada 1 cucu dan 6 anak tapi 2 sudah meninggal. Makanya saya nanya, dari
udah berapa tahun kira-kira suami Anda melakukan ini? Berapa tahun terakhir? Dulu pernah dari punya anak 1, tapi terus sampai punya anak 2 enggak, tobat katanya gitu. Tapi kesini gitulah, tobat sambel gitu ya. Oke. Mau nanya Bu, maaf. Itu tuh hanya sebatas chat atau ada bukti lain, ada pertemuan dan lebih parah dari itu? Ya saya nggak tahu, dia sih nggak ngaku ya. Sumpah-sumpah nggak pernah ngelakuin kayak gitu ya. Cuman Tapi ada bukti bahwa dia benar-benar sudah bermain dengan perempuan lain? Anda ada buktinya? ada chat. bukti chat. Chat aja, chat saja. Ya chat ketemu gitu. Maaf. Anda pernah nggak ke tempat dia tinggal? Enggak, soalnya Di kos-kosan di mana misalnya? kerjanya pindah-pindah mah, jauh. Saya repot, anak-anak banyak. Oke, maaf, bidang apa kerjanya, maaf? Kerjanya cuma di kuli bangunan proyek gitu. Kuli bangunan Ya proyek. cuman pindah, kadang di Medan, kadang di mana luar Jawa gitu lah. Ya, Maaf, siapapun Anda yang suaminya LDR jauh, enggak satu kota dengan kita, di tempat lain. Kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah memelihara hatinya, memelihara tubuhnya. Tapi ini kenyataan, tidak sedikit yang namanya berjauhan suami istri, mereka melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Termasuk Anda punya kecurigaan dengan suami Anda. Cuman kalau buktinya tidak ada, dari mana kita nuduh? Kalau memang ada buktinya, ini loh chatnya, ini loh ceweknya di mana, maka Anda bisa mengatakan kepada dia, saya tidak terima. Kalau begitu saya ikut dong dengan suami Anda. Kemanapun pergi Anda ikutin. Karena apapun yang terjadi, jangankan yang namanya LDR. Satu atap pun ulat bulu selalu ada. Penggoda Itu yang maksud dekat saya. ada juga mah. yang di dekat rumah juga ada. Malah kakak ipar. Masalahnya itu apa ya? Kalau ya maaf ya, maksudnya bukan buka aib gitu ya. Cuman itu udah 1 tahun lebih saya nggak tegur sapa sama kakak ipar. Ketahuan chat juga. Ketahuan itu pas saya nemenin suami check up di rumah sakit. Terus suami saya itu pasang story WA, lagi foto bareng sama saya. Dia komen, nggak usah manas-manasin katanya gitu mah, kakak ipar saya. Terus saya tanya, maksudnya apa? Pikir aja sendiri. Terus saya tanya ke suami, ada hubungan apa? Kok bisa balesnya kayak gitu? Ya udah ntar kalau pulang tanyain aja ke rumah. Saya ke rumah sama suami saya. Terus dia sama suaminya juga ada di rumah. Saya tanyain, maksudnya apa WA ke suami saya kayak gitu? Dia balesnya, orang saya mencintai suamimu dari dulu katanya. Waduh. Gitu. Padahal dia ada suami juga. Suaminya di sampingnya persis. Ngomong gitu depan Iya, suaminya. sebelahan. Kalau Terus? nggak dilindungi udah saya kerus kayaknya mah. Ya Allah. Ini ujian hidup butuh minum. Benar-benar. Tapi kan berat mah. Dari keluarga sendiri. Anda punya hak. Kalau Anda minta batin selama ini yang saya khawatir. Anda bilang tadi demi anak saya pertahankan. Tadi di Quran, di hadis tidak ada pembelaan diri demi anak. Anak mah ada Allah yang merawatnya. Kalau hati kita nggak terima, mendingan Anda gugat cerai. Apalagi udah ketahuan kayak begitu kan buktinya sudah jelas. Ya, Sudah kapan? betul. Kalau Anda nggak terima, gugat cerai. Ini loh buktinya. Oke. Ini loh saksinya. Mundur. Tadi diceritakan bahwa Bu Tuminem juga masa lalunya korban perceraian orang tua. Merasakan tidak enaknya. Betul. Nah, beliau tidak mau anaknya ikut merasakan juga seperti Oke. itu. Katanya dulu orang tuanya bercerai. Sebagai anak saya menderita, tidak nyaman. Demi kebaikan anak saya korbankan hidup saya. Punya ukuran, mampu nggak? Jangan sampai ada rela mengorbankan diri kehidupan Anda demi anak. Batin Anda tidak kuat, rugi. Oke, sekarang Bu Tuminem dengan kelakuan suami. Silakan Anda istiharoh. 10 kali, 20 kali mohon sama Allah. Lebih baik maju atau mundur. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hidup. Tidak semua yang kita inginkan dikabul oleh Allah.
Insya Allah, Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oke. Masih muda banget kamu. Berapa usianya? 42. Segini anak saya nomor 4. Biar Berarti... sehat, biar kuat. Kalau Anda tidak tahan, istiharoh. Mohon yang terbaik. Oke? Tenang. Jangan ngebelain demi anak. Demi kesehatan saya, masa depan saya. Oke? Yakin Allah berikan kekuatan. Oke? Yuk. Tenang. Yuk. Tidak masalah. Mama doain ya. Yuk. Jadi menikah muda ini Mama. Budak letik ya. Belasan tahun menikahnya ya. 17 tahun menikah. Segede si alam ya budak letik. Buat saya budak letik, Bu. Ya, ya. Karena saya mah nenek-nenek. Bu, mendengar cerita tadi, bersyukur. Mungkin tidak semua mempunyai kekuatan seperti Ibu Tuminem tadi. Iya, luar biasa. Bertahan sampai 25 tahun. Di mana di pernikahan awal saja sudah diketahui katanya suaminya suka ada wanita lain. Sampai yang paling menohok adalah dengan saudara sendiri, dekat. Ya, terima kasih sudah bercerita. Katanya tadi sampai ragu-ragu takutnya seperti membuka aib. Katanya tapi... Insya Allah demi kebaikan Anda, kalau Anda sudah buka, Anda tenang. Anda tahu solusinya, berhak dengan kehidupan Anda. Masih sangat muda, Tuminem, Masya Allah. Segini anak Mama nomor 4. Ya. Masya Allah. Dan Mama pun tadi tidak memaksakan untuk mundur. Tidak, atau tidak. memberikan keputusan Makanya. tetap kepada Batu Cuman Minum. dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, tidak ada aturan. Demi kasih sayang dengan anak-anak, saya pertahankan rumah tangga. Tidak, karena kita punya hak memelihara tubuh dan kesehatan kita. Punya hak. Silahkan istiharoh. Sob, ibu-ibu kalau mau peluk-peluk. Peluk, kuatkan hati. Ayo, peluk-peluk. Mungkin selama ini tidak ada yang tahu cerita sedalam itu. Tidak ada yang tahu bagaimana pedihnya hati yang dijalani oleh teman kita. Mudah-mudahan dan bercerita seperti ini lumayan meringankan beban. Kita doakan mudah-mudahan bisa mengambil keputusan terbaik apapun itu keputusannya. Makasih betul minum ya. Kita doakan ya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan satu, ini tidak terjadi dengan rumah tangga kita. Yang kedua, doakan Bu Tuminem bisa mempunyai kekuatan untuk memutuskan apapun nanti keputusannya. Jika mungkin memutuskan untuk bertahan, kuat, sabar, ikhlas. Mudah-mudahan ada pahala tersendiri di dalamnya. Begitupun jika nanti memutuskan untuk berpisah, itu berat, itu menakutkan. Tidak pernah ada yang ingin sebuah perpisahan dalam sebuah hubungan. Tapi mudah-mudahan jika itu keputusannya juga keputusan terbaik. Untuk ibu, untuk anak, cucu, bahkan untuk suami ibu sendiri. Kalau kamu mendengar kabar dari orang fasik ngomongin kamu, jangan langsung komentar. Tabayun dulu, mana yang ngomongin, mana katanya yang ngampein omongan, mana saksinya, mana buktinya, dipadu, diriungin dulu.